Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 406. Baiklah, ikuti saja instruksiku. Dan, bersikaplah lebih ramah kepada tamu, Cheng Feng mengingatkan. Baik, dicatat. Jawab sekretaris itu. Begitu Cheng Feng selesai menelepon, dia melihat bosnya melirik ke arah kepala pabrik dan berkata, singkat saja, saya beri waktu 3 menit. Kepala pabrik terkejut. 3 menit. Dia menahan laporan sepanjang novelnya dan mulai berpikir keras tentang cara meringkas pidatonya yang 30 menit menjadi laporan 3 menit. Cheng Feng kembali pada Lu Tingqiao dan melihat ekspresi kesakitan kepala pabrik sambil mendesah. Bersyukurlah karena Anda diberi waktu 3 menit. Bos baru saja membuat janji dan sungguh suatu keajaiban bahwa dia tidak memberimu waktu hanya 30 detik. Pada akhirnya, kepala pabrik itu dengan cepat membaca sekilas bagian-bagian penting seperti biaya dan keuntungan. Karena waktu yang tiba-tiba berkurang dan ekspresi bosnya yang menakutkan, dia banyak berbicara. Ketika dia selesai, dia tampak seperti telah gagal dalam segala hal dalam hidupnya. Dia punya kesempatan langka untuk tampil di depan bos besar, tapi dia malah mengacaukannya. Lu Tingqiao melihat arlojinya, memem lagi. Apakah itu berarti, dia lulus? Apakah semudah itu? Ayo kembali ke kantor. Para manajer terkejut dan mereka semua mengikuti Lu Tingqiao keluar seperti sekelompok pemandu sorak. Di lobi perusahaan Lu Corporation, Ningxi berjalan ke arah konter. Halo, saya di sini untuk menemui CEO Lu. Agar tidak dikenali, Ningxi mengenakan topeng putih. Apakah Anda sudah punya pesanan? Tanya sekretaris itu tanpa mengangkat kepalanya. Tidak, tapi aku. Sekretaris itu memotong pembicaraannya sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Maaf, jika belum ada yang memesan, Anda harus memesannya terlebih dahulu. Namun, Anda tidak akan bisa menemuinya sekarang. Jadwal CEO Lu sudah padat untuk 3 bulan. Terlalu banyak orang dengan berbagai alasan datang menemui CEO Lu setiap hari. Bahkan ada orang yang menunggu di pintu utama selama beberapa hari berturut-turut. Sekretaris itu sudah terlalu sering melihat orang-orang seperti ini, itulah sebabnya dia selalu menolak orang tanpa membuat janji terlebih dahulu. Tetapi saya sudah berbicara dengan CEO Lu. Haha, sudah bicara dengannya. Siapa kamu? Apa kamu pikir kamu bisa bicara langsung dengannya? Pikir sekretaris itu dalam hati. Saat sekretaris itu hendak menjawabnya, dia tiba-tiba teringat panggilan Cheng Feng. Tunggu. Nona, siapa nama keluarga Anda? Saya Nona Ning. Sekretaris itu langsung berubah menjadi ramah dan tersenyum lebar. Ah, ini Nona Ning. Asisten Cheng sudah memberitahu saya, ikuti saya akan menunjukkan jalan. Ningxi terdiam mendengar perubahan sikap sekretarisnya. Terima kasih. Sekretaris itu menatap wanita ini sambil memimpin jalan. Dia memakai topeng, betapa rahasianya. Ketika dia mengingat nada bicara asisten Cheng di telepon, sepertinya wanita ini punya hubungan khusus dengan CEO Lu. Ini adalah tambahan dari rumor sebelumnya tentang bagaimana bosnya akhirnya menemukan seorang wanita. Rumor tersebut juga menyebutkan bahwa wanita tersebut adalah artis populer saat ini, Suimo. Mungkinkah itu dia? Tetapi melihat pakaiannya, sepertinya itu bukan gaya Suimo. Nona Ning, sudah datang, silakan masuk, saya akan ambilkan secangkir teh. Terima kasih. Ningxi mengucapkan terima kasih sebelum dia masuk ke kantor Lu Tingqiao.